Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Satu, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Persebaran bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Walaupun memiliki suku bangsa yang beragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. B. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat atau yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Di antaranya 1. Aceh, 2. Gayo, Alas dan Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Melayu, 6. Bangka Belitung, 7. Kalimantan, 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Ternate, 13. Ambon, 14. Timur, 15. Irian Jaya, 16. Bali dan Lombok, 17 Jawa, 18 Yogyakarta, dan 19 Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih khas dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya adalah 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. 2. Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Jadi, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. C. Agama. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Ada dampak positif. Terciptanya integritas nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadi konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang membawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. 3. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya. Kemudian ada fanatisme yang berlebihan,
yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat timbul sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan jenisnya, konflik dibedakan menjadi 4. 1. Konflik antar suku. 2. Konflik antar agama. 3. Konflik antar ras. Dan 4. Konflik antar golongan. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial di masyarakatnya. 2. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dapat bersumber dari beberapa hal berikut ini. 1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis. 3. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota, atau provinsi. 4. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pelaku usaha. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif. Artinya, proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Akibat negatif adanya konflik. 1. Keretakan hubungan atau perpecahan dalam masyarakat, sehingga kerukunan akan terganggu. 2. Kerugian harta benda atau rusaknya fasilitas umum dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian seseorang. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dendam. 5. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Akibat positif adanya konflik antara lain: 1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. 2. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. 3. Dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. 4. Dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. 5. Sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi sebagai benturan dari perbedaan kepentingan, kebutuhan, pendirian, minat, pemikiran, sikap, atau yang lainnya dari beberapa pihak yang berbeda namun bersekuku pada pandangan atau pendirian masing-masing. Pada kesempatan kali ini, soal meminta kita untuk menyajikan 5 contoh peristiwa berikut akibat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa Mei 1998.
Akibatnya, munculnya sikap diskriminatif dan rasialis terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa. 2. Peristiwa Trisakti. Akibatnya, tumbuhnya semangat para mahasiswa sebagai faktor kontrol terhadap kebijakan pemerintah. 3. Peristiwa kerusuhan di Manokwari, Agustus 2019. Akibatnya, dorongan masyarakat terutama ormas agar tidak bersikap rasialis serta tidak bertindak anarkis dengan hanya bermodalkan informasi dari grup yang tidak jelas. 4. Peristiwa kasus Mei Liana. Akibatnya muncul sikap diskriminatif berdasarkan agama dan ras kepada kelompok tertentu. 5. Kerusuhan di Timur Timur. Akibatnya terpisahnya Timur Timur dari Indonesia. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia apabila dikelola dengan tepat dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Akan tetapi, kalau keberagaman tersebut tidak dikelola dengan tepat, dapat menimbulkan masalah bernuansa SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah masalah terjadi, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil